hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mampu untuk ditempatkan oleh gunung ataupun langit ataupun juga bumi, tidak mampu menempatkan Allah. Kata baginda Rasulullah dalam hadits qudsi, la yas'ani ardi wala samai, langitku, bumiku tidak akan mampu menempatkan aku tepat pada tempatnya, akan tetapi yang boleh menempatkan aku tepat kepada tempatnya hati seorang insan. Hati ini yang menyebabkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ciptaan insan. Atahsabuka annaka jirmun saghirun fika intawa al-alam al-akbaru. Adakah kamu wahai insan menyangka kamu manusia kecil saja, wafika intawa al-alam al-akbaru, sementara tersimpan dalam kamu ini rahasia alam yang besar. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi ini untuk siapa? Untuk apa Allah adakan alam namanya alam barzakh? Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit, gunung, bintang, planet yang ada? Untuk apa Allah ciptakan surga dan juga neraka? Untuk apa Allah ciptakan semua ini? Kalau bukan semuanya diciptakan oleh Allah untuk insan. Karena intipati daripada insan ketika dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula daripada insan pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam ilmu, dan tugasan pertama juga Nabi Adam sebagai guru dan juga muballigh dan juga sebagai pendakwah. Murid-murid Nabi Adam adalah malaikah waktu itu yang diajar oleh Nabi Adam alaihissalam. Bukankah ini yang Allah kisahkan juga dalam Quranul Karim? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk, karena Allah akan dikenali melalui makhluknya, Allah akan diimani melalui ciptaannya. Tidak dicipta oleh Allah ciptaan kecuali manusia yang diberi akal untuk berpikir, kenal kepada yang maha pencipta melalui ciptaan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahu al-haq. Saya Allah, kami akan tunjukkan tentang ciptaan kami di ufuk ini dan juga kepada diri kamu sendiri, sehingga nampak benar, jelas kepada mereka kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah ilmu pada ketika itu dihadapkan kepada para malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula." Hai malaikat, ceritakan kepada saya nama-nama ini makhluk semua. Malaikat mengatakan, "Subhanaka la ilma lana." Ya Allah, tiada ilmu bagi saya kecuali ilmu sedikit yang kau ajarkan kepada kami. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Adam, abbi'hum. Wahai Adam, beritahu kepada mereka. Tadi Allah tanya kepada malaikat, hai malaikat, ceritakan kepada saya dari Allah, beritahu. Malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana. Setelah itu Allah beritahu kepada Nabi Adam, wahai Adam, ceritakan kepada saya atau ceritakan kepada mereka malaikat? Ceritakan kepada malaikat. Awalnya Allah tanya malaikat supaya beritahu kepada Allah, bukan Allah ingin tahu, tapi ingin memberitahukan bagaimana malaikat lemah di dalam mengetahui perkara-perkara yang Allah sudah ajarkan perkara-perkara itu ilmunya kepada Nabi Adam. Sehingga kekurangan ilmu kepada malaikat, ilmu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi ustaz kepada malaikat. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahu kepada mereka malaikat nama-nama yang ilmu diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
naba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam memberitahu kepada malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, saya Allah tahu perkara yang lain langit dan juga di bumi. Wa a'lam ma tubdun ma kuntum taktumun. Dan saya tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Wa hakala rahasia daripada ilmu yang menjadi syaraf, menjadi kemuliaan kepada insan untuk disampaikan. Daripada sini kita melihat bagaimana besarnya tanggung jawab muballigh, tanggung jawab mudarris, dan tanggung jawab guru di dalam mengajar dan menyampaikan pesanan Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada saya walaupun hanya sekedar satu ayat. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita melihat di dalam Al-Quranul Karim akan kurikulum atau cara di dalam penyampaian yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan juga para Rasul pada tema yang kita diberikan pada hari ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Dan perlu digarisbawahi di sini tentang kalimat jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, serulah kepada manusia kepada jalan Tuhanmu. Tidak akan ada orang tahu jalan Tuhan tanpa melalui jalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini katakan wahai Rasulullah Muhammad, ini jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah. La mengajak orang kepada kelompoknya, wala mengajak orang kepada golongannya, wala mengajak orang kepada apapun juga kepentingan pribadi atau kelompok. Mengajak orang kepada Allah. Orang yang mengajak orang kepada Allah, tandanya bila mana orang lain juga mengajak kepada Allah dengan cara yang benar, kita gembira, kita terbantu, kita tertolong. Walaupun orang lain itu adalah bukan daripada golongan yang sama kelompok dengan kita, tapi pegangannya juga benar. Akan tetapi bila mana kita di dalam berdakwah mengajak orang lain kepada Allah, ada orang lain yang mengajak orang lain kepada Allah dengan cara yang benar, kita merasa tersaingi, maka kita bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang kepada kita, mengajak orang kepada saya. Sebab tidak senang hati bila mana ada orang lain yang juga mengajak kepada Allah dengan cara yang benar, kita merasa tersaingi. Bagaimana kita merasa tersaingi, bagaimana kita akan kecil hati, bagaimana kita akan merasa terpinggir, sementara kerja kita mengajak orang kepada Allah dibantu oleh orang lain yang juga mengajak orang lain juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugasan kepada pendakwah, adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena arti dakwah tagribun nas ilallah, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan pendakwah para nabi dan juga rasul, dibantu oleh nabi dan rasul yang lain. Dan di antara permintaan Nabi Musa alaihi salam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kemudian waj'al li waziran min ahli, jadikan untuk saya wazir, pembantu yang bantu saya daripada keluarga saya. Haruna akhi, yaitu Harun saudara saya.
ushdud bihi azri, kuatkan saya dengan dia Harun, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, untuk kami berdua bertasbih kepada Engkau dengan banyak dan berzikir kepada Engkau dengan banyak. Maka Allah pun berfirman, sanashuddu 'adudaka bi akhika, aku akan kuatkan engkau wahai Musa dengan saudaramu yaitu Nabi Harun alaihi salam. Sehingga Nabi Musa pun ketika berdakwah dibantu oleh Nabi Harun, minta kepada Allah, bantu Allah, wahai berikan kepada saya pembantu, wahai pembantu, berikan kepada saya pembantu wahai Allah untuk tolong saya berdakwah menghadapi kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun, kata Nabi Musa, ya Allah bantulah dengan saya seorang yang namanya Harun daripada keluarga saya, huwa afsahu lisana, Harun itu lebih fasih bercakap berbandingkan kepada saya. Mana yang lebih afdal, Musa dengan Harun? Nabi Musa lebih afdal, tapi Nabi Musa mengakui kelebihan yang ada pada Nabi Harun dan ingin bahagian daripada keikhlasan dan ketulusan pendakwah. Bila mana ada orang lain yang lebih mampu daripadanya, lebih alim, lebih pandai ataupun apa saja, jangan merasa terpinggir, jangan merasa kita terasingkan, jangan merasa kita tersaingi. Nabi Musa alaihissalam mengakui kelebihan yang ada kepada Nabi Harun. Maka kata Nabi Musa, bantulah saya dengan Harun, dia lebih fasih bercakap. Kata Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah yang pertama, yang kedua dengan mau'izah hasanah, yang ketiga adalah dengan perdebatan yang terbaik. Adapun hikmah adalah kepada golongan yang dakwah ini tak bisa sampai kepada mereka kecuali dengan dalil, kecuali dengan bukti, kecuali dengan adanya barahin. Maka dengan demikian pendakwah hendaklah menguasai daripada dalil-dalil dan juga hujjah-hujjah serta bukti-bukti sebagai sarana, sebagai wasilah untuk meyakinkan orang dengan bukti supaya dia jalan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ajak orang kepada Allah itu dakwah. Caranya salah satunya dengan hikmah, dengan dalil, dengan bukti. Karena sebagian orang tidak akan terima dakwah ini kecuali dengan bukti. Maka pendakwah, maka seorang alim, maka seorang ustaz bila mana ingin mengajarkan kepada orang lain supaya kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ambil wasilahnya yaitu dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti serta dalil-dalil. Dengan demikian pendakwah kena mesti banyak membaca, guru adalah kena mesti banyak mengkaji, mendalami, mutalaah, mudzakarah, bertukar pikiran, berdiskusi supaya mempunyai wawasan yang luas tentang apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata kaidah mengatakan man kathura ilmuhu qalla i'tiraduh, orang yang luas ilmunya kurang protes kepada orang lain. Tapi orang yang sempit ilmunya suka protes kepada orang. Orang yang dia itu kalau luas ilmunya akan melihat kepada apa yang dilihatnya adalah dari segi ilmu yang ada padanya, akan menilai apa yang ada di hadapannya itu. Maka semakin sempit seseorang, maka semakin sempit penilaiannya. Maka dengan demikian orang yang sempit ilmunya maka suka protes kepada orang lain. Wahakada, di dalam berdakwah hendaklah seseorang mempunyai wawasan. Yang pertama adalah dengan hikmah, yang kedua adalah dengan mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Apa maksud nasihat itu sendiri? Nasoha, dalam bahasa Arab nasoha itu mempunyai banyak arti. Yang pertama, kalau kain itu sobek, koyak, maka kalau orang menjahit itu namanya nasohat tauba, menjahit baju. Kenapa kalimat nasoha kalau pada baju namanya menjahit? Sebab baju itu kalau dipakai dia koyak, pemakainya akan nampak auratnya.
kulitnya nampak, entah auratnya nampak, maka dengan demikian orang lain akan nampak kekurangan si pemakai baju. Nasohat taubah, menjahit itu, menjahit baju, menutup aib orang yang pakai baju tadi. Orang yang menasehati orang lain, nasihat itu artinya menutup aib orang yang dinasehati. Adapun kalau orang menasehati marah-marah di hadapan orang, ini bukan nasihat, ini buka aib orang. Maka pendakwah bila mana ingin atau mu'allim, muballigh, bila mana menggunakan dakwah melalui konsep nasihat adalah mesti maknanya itu tepat kepada kalimatnya, menutup aib yang dinasehati, yakni jangan menunjukkan aib kekurangan orang yang dinasehati. Bukankah baginda Rasulullah kalau ingin menegur golongan-golongan tertentu tapi tak sebut namanya, tapi tak sebut itu daripada kabilah mana, bahkan Nabi bersabda, ma balu aqwam, kenapa ada kaum yang suka begini, tak disebutkan kaumnya apa, namanya siapa, jantinanya apa, tapi sindiran itu yang menyeluruh sehingga orang yang ditegur pun juga tidak merasa tergores perasaannya. Itu arti nasihat. Dan kedua, nasihat itu daripada kata nasoha al-asala, memeras madu. Tahu madu? Itu madu kalau dibikin sama lebah di dalam sangkarnya. Kalau diperas sangkar itu, yang keluar itu madu yang yang murni, itu namanya nasohal asala, memberikan yang murni kepada memeras susu yang memeras madu yang murni kepada orang lain. Artinya apa? Orang yang menasehati kepada orang lain, cara penasehatannya itu pure, murni, bersih, macam mana madu tadi yang diperas dan diberikan kepada orang lain. Ini adalah arti nasihat. Walihada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizzina, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Kata orang itu kepada Nabi. As-sahabat sebelah Nabi bangkit, mau menghalau, mau memukul kepada orang yang sedang dirasuk oleh hawa nafsunya, oleh nafsunya sendiri. Maka dia pun ketika mengatakan demikian, sahabat yang lain marah. Maka Nabi SAW melarang dan ingin memberitahukan taktik cara menasihati orang yang sedang dirasuk oleh hawa nafsunya sendiri. Kata Nabi, atardha li ummik, adakah kamu mahu orang lain berzina dengan ibu kamu? Saat itu lelaki mengatakan, aku tidak mau. Kalau anak perempuan kamu, dia mengatakan tidak mau. Kalau saudara perempuan kamu, dia mengatakan tidak mau. Kata Nabi, perempuan yang kamu akan berzina dengannya itu mungkin ibu kepada orang lain, anak perempuan kepada orang lain, atau adik-beradik kepada orang lain, yang orang lain juga tak mau, macam mana kamu juga tak mau. Maka dia nyantol di otaknya situ, dan maka didoakan oleh Nabi SAW, dan dia pun berhenti daripada keinginannya untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara menasihati, mengobati orang yang ingin disampaikan dakwah kepada mereka. Satu hari di masjid baginda Rasulullah datang Badui, masuk masjid Nabi SAW. Badui itu yang memang dikenali dengan hidup secara tidak sopan, karena lingkungannya memang hidup alam di hutan atau di padang pasir seperti itu. Datang ke masjid Nabi, terus pergi ke pojok. Maaf cakap, dia angkat sarungnya, dia buang air kecil di masjid Nabi SAW. Maka sahabat pun Nabi bangkit mau mengusir kepada Badui tersebut. Kata baginda Rasulullah, jangan, kalau diusir nanti tambah kececeran, nanti pasti dihalang oleh Nabi SAW. Jangan dihalang oleh Nabi SAW. Walhasil, sampai pada saat selesai, baginda Rasulullah bersabda, ambillah satu timba air, tuangkan di tempat najis Badui tersebut. Maka Badui itu datang kepada Nabi, dan sahabat sedang berada di hadapan
Nabi SAW. Sahabat yang ada di hadapan Nabi ini sedang marah kepada Badui tersebut karena perbuatannya tadi. Kata Badui itu mengatakan, kamu marah-marah, nampak muka kamu marah dengan saya, kenapa? Apa salah saya kepada kamu? Itu Badui tak merasa bersalah dengan perbuatannya, disebabkan oleh karena kehidupannya memang seperti itu. Dia tak tahu kalau itu salah dalam agama, dia tak ngerti. Ini berhadapan dengan orang yang memerlukan kepada obat, kena dikenali dulu penyakitnya itu di mana. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Badui itu, wahai saudara Arab, perbuatan kamu tadi itu tak sepatutnya kamu buat di masjid, di rumah Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Badui itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya tak akan ulang lagi perbuatan tadi. Dia menerima. Ketika dinasehati dengan lemah lembut, dibagi tahu apa silapnya, maka dia pun pada akhirnya menerima akan nasihat Nabi SAW. Kata Badui itu diangkat tangan, Allahumma ghfirli wa Muhammada wa la taghfir ghairana ahada. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan Muhammad, yang lain jangan kau ampuni. Kenapa Badui berkata demikian? Disebabkan sikap para sahabat yang waktu itu menunjukkan marah kepada Badui tersebut karena sikapnya yang memang salah, tapi Badui itu tidak tahu kalau perbuatan itu salah. Ditunjukkan oleh Nabi cara menghadapi untuk menegur kepada orang yang keadaannya demikian dengan teladan Nabi SAW. Maka Badui itu menerima. Badui itu marah kepada sahabat disebabkan sikap para sahabat tadi yang tidak disenangi oleh Badui tersebut, sebab tak merasa apa yang diperbuat itu adalah salah. Dengan demikian perlu konsep yang kedua di dalam menasihati adalah memberikan cara yang terbaik dan juga menutup aib orang yang dinasihati dan juga menggunakan cara yang terbaik. Dan yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dan bila mana berdebat, berdebatlah dengan yang terbaik. Apakah perdebatan yang terbaik? Perdebatan terbaik adalah perdebatan yang seseorang itu bukan cari menang ketika berdebat. Kalau orang berdebat cari menang, itu bukan berdebat, itu namanya berantem. Disebabkan orang kalau berdebat yang dicari kebenaran, maka dia tidak peduli kebenaran itu muncul daripada musuhnya atau daripada dirinya. Sebab yang dicari kebenaran, tak semestinya kebenaran muncul di tangan saya atau tangan sesiapa mungkin daripada orang lain. Oleh karena demikian, Imam Syafi'i mengatakan, ma jadaltu ahadan, saya tidak pernah berdebat dengan sesiapa sahaja kecuali saya mengharap kebenaran muncul daripada musuh saya. Sebab yang saya cari kebenaran, bukan menang. Kalau berdebat untuk cari menang, maka dia sudah siapkan macam mana nak jatuhkan itu musuhnya. Sementara kau berdebat ingin mencari kebenaran, ingin juga melihat apa hujah, kita balas dengan hujah. Siapa yang keluar kebenaran, itu adalah perkara yang perlu diterima oleh semua pihak. Tapi kalau perdebatan pada akhirnya itu menimbulkan permusuhan, perdebatan namanya jidal aqlim, perdebatan yang buntu, yang tidak menghujungnya. Kata baginda Rasulullah, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah terpesong atau tergelincir satu kaum setelah mendapatkan hidayah, melainkan orang yang suka berdebat. Pikirannya hari-hari, esok itu apa yang aku akan cari, nak kasih debat, nak jatuhkan si fulan ya. Esok lagi entah apa. Walhasil kerjanya siang malam cari musuh, cari orang untuk berdebat. Yang satu tentang masalah Allah, yang satu tentang masalah gerakan tangan ketika tasyahud, yang satu tentang masalah orang yang baca doa setelah sholat, yang satu walhasil kerjanya cari salah orang. Hal yang seperti ini adalah perbuatan perdebatan yang tak perlu untuk dilayan kepada orang yang mengajak kepada kita berdebat, tetapi memperjelaskan apa permasalahan yang dijelaskan agar supaya orang awam tidak tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sedemikian. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis, Allah akan menyediakan surga
kepada orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Kenapa disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perdebatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, natijahnya lebih dahsyat, lebih buruk daripada hanya menang dalam perdebatan tersebut. Oleh karena demikian, perlu seorang pendakwah, seorang alim mempunyai wawasan, mempunyai ilmu supaya tepat di dalam menyampaikan, dan mempunyai hikmah ataupun punya sarana di dalam menasihati agar supaya dapat diterima oleh orang yang dinasihati. Terakhir, sebelum saya membuka ruang soal jawab pada kali ini, adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan 3 konsep utama di dalam para nabi berdakwah yang saya lihat di tempat ini pun juga ada. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Allah menganugerahkan kepada orang-orang beriman Rasul bahagian daripada golongan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah maksudnya berdakwah, ya, yakni mengajak orang kepada Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan hati dan jiwa mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Quran, dan juga hikmah. 3, tilawatul ayat, mengajak orang kepada Allah. Tazkiyah, mensucikan hati mereka. Ta'lim, yakni mengajarkan. Dibezakan antara tazkiyah dan juga ta'lim.